Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma amin. Na'am, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada adik-adik para santri kelas 9 MGW baik putra maupun putri. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini kita melanjutkan proses kegiatan belajar mengajar kita, khususnya di mata pelajaran Al-Hadis. Insya Allah pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita terkait bab al-libasu wal hay'ah, pakaian dan penampilan, atau adab yang berkaitan dengan pakaian dan penampilan. Di pertemuan yang lalu kita sudah membaca, kemudian mempelajari hadis di nomor yang ke-91 terkait tahrimul isbal, pengharaman isbal, yaitu memanjangkan atau menjulurkan sarung ataupun celana melebihi batas mata kaki. Kemudian kali ini materi kita atau materi yang akan kita pelajari ada 5 materi insyaallah. Yang pertama, adabul inti'ali, adab-adab pemakai sendal. Kemudian yang kedua, wujubu i'fa'il liha, wajibnya memanjangkan atau membiarkan jenggot. Kemudian yang ketiga, al-qaza'. Kemudian yang keempat, al-waslu wal washmu wan namsu. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, tema kita berkaitan dengan at-tasyabuh. Itu tadi tema-tema yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Kita mulai dari tema yang pertama, yaitu di nomor yang ke-92 halaman 173, temanya yaitu adabul inti'ali, adab-adab atau tata cara memakai sendal. Bisa juga diartikan dengan adab memakai sendal atau sepatu. Ada 2 hadis, kita baca dulu. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bis shimali. Nukarrir, kita ulang. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bis shimali. Al-marrah ats-tsalitsah ma'al makna, kita ulang ketiga kali disertai dengan maknanya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian ingin memakai sendal, falyabda bil yamini, maka mulailah dengan yang kaki sebelah kanan, atau mulailah dengan bagian sebelah kanan. Wa idza naza'a falyabda bisyimali, dan apabila ingin melepaskannya, maka mulailah dari bagian yang di sebelah kiri. Itu tadi makna hadis yang pertama. Sekarang kita ke al-hadis ats-tsani, hadis yang kedua. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'ilhuma jami'an au liyahla'huma jami'an. Nukarrir, al-marrah ats-tsaniyah, kita ulang 2 kali. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'ilhuma jami'an au liyahla'huma jami'an.
Marrah ats-tsalitsah ma'al makna. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan hanya menggunakan satu sendal saja. Liyun'ilhuma jami'an, hendaklah dia memakai dua-duanya. Au liyahla'huma jami'an, atau dia melepaskan kedua-duanya. Jadi tidak boleh kita ketika berjalan hanya memakai satu sendal compang-camping. Misalnya kita pakai sendal di kaki sebelah kanan, tetapi kita tidak memakai sendalnya di kaki sebelah kiri. Tetapi adabnya, kalau kita ingin memakai sendal, hendaklah memakai kedua-duanya, baik di kaki yang sebelah kanan ataupun di kaki yang sebelah kiri, atau liyahla'huma jami'an, melepas kedua-duanya. Itu tadi makna hadis yang kedua di judul babnya Adabul Inti'ali. Thayyib. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya 174 nomor 93, judul babnya Wujubu I'fa'il liha, kewajiban untuk membiarkan jenggot atau membiarkan memanjangkan jenggot. Al-liha artinya jenggot. Hadisnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikina waffirul liha wa ahfus syawariba. Al-marrah ats-tsaniyah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikina waffirul liha wa ahfus syawariba. Nukarrir, kita ulang, al-marrah ats-tsalitsah, untuk yang ketiga kali ma'al makna. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikina, selisihilah orang-orang musyrikin itu, waffirul liha, dan biarkanlah panjang jenggotmu atau jenggot itu, wa ahfus syawariba, dan pendekkanlah kumis-kumis itu. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, termasuk para sahabatnya, khaliful musyrikina, untuk menyelisihi perbuatan orang-orang musyrikin. Dengan apa? Waffirul liha, membiarkan, memanjangkan jenggot, wa ahfus syawariba, dan memangkas atau memotong kumis. Itu tadi makna hadis di bab wujubu i'fa'il liha, kewajiban membiarkan bulu jenggot. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya 175 nomor hadis yang ke-94, judul babnya al-qaza'u. Al-qaza'u berkaitan dengan rambut di kepala atau mahkota kepala. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'i. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'i. Kita ulang ketiga kali dengan maknanya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang al-qaza'. Apa itu yang dimaksud dengan al-qaza'? Pengertiannya ada di footnote, yaitu al-qaza' huwa halqu ba'di sya'ri wa tarku ba'dihi, memotong sebagian rambut di sisi yang lain, wa tarku ba'dihi, dan membiarkan di sisi yang lain. Tentunya ini, larangan ini tujuannya untuk menyelisihi orang-orang kafir atau menyelisihi orang-orang yang berbeda akidah dengan agama kita. Al-qaza', memotong sebagian rambut dan membiarkan yang lain.
ya, rambut di kepala. Ini biasanya terkait dengan kaum laki-laki. Thayyib. Berikutnya halaman 176, hadis yang ke-95. Judul babnya atau temanya berkaitan dengan al-waslu wal washmu wan namsu. Al-waslu wal washmu wan namsu. Apa itu al-waslu? Apa itu al-washmu? Dan apa itu an-namsu? Nanti ada pengertiannya di bawah ya, di footnote. Baik. Al-waslu artinya yang menyambung rambut. Al-waslu yang menyambung rambut. Al-washmu artinya apa? Perbuatan menjarah kulit atau apa? Mentato, mewarnai kulit yang ada di badan yang tidak bisa hilang selamanya. Wan namsu, an-namsu artinya yaitu mencukur atau menghilangkan bulu yang ada di wajah, atau tepatnya bulu alis. Kita ulang. Al-waslu perbuatan menyambung rambut. Al-wasmu mentato. Wan namsu mencukur atau menghilangkan bulu alis. Kita masuk ke hadisnya. Ada 2 hadis. Al-haditsul awal, hadis yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-wasilata wal mustausilata wal washimata wal mustaushimata. Nukarrir, kita ulang. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-wasilata wal mustausilata wal washimata wal mustaushimata. Al-marrah ats-tsalitsah, yang ketiga kali. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-wasilata wal mustausilata. Allah Ta'ala melaknat al-wasilah, yaitu orang yang menyambung rambutnya, atau perempuan, wanita yang menyambung rambutnya, wal mustausilata, dan seorang perempuan atau wanita yang minta disambungkan rambutnya. Misalnya rambutnya pendek, kemudian agar terlihat cantik atau menawan, rambutnya minta apa? Disambung dengan rambut yang lain. Wal washimata wal mustaushimata, dan juga Allah melaknat al washimata, wanita yang mentato badannya, wanita atau perempuan yang mentato kulitnya. Wal mustaushimata, dan seorang wanita atau perempuan yang minta ditato badannya. Kita ulang. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-wasilata wal mustausilata wal washimata wal mustaushimata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang perempuan yang menyambung rambut kepalanya, dan juga seorang perempuan yang minta disambungkan rambut kepalanya, dan seorang perempuan yang mentato kulit badannya, dan seorang perempuan yang minta ditato. Ini nanti berbeda halnya jika kita misalnya seorang wanita atau perempuan yang menggunakan misalnya celak atau hina, karena hukumnya berbeda. Celak atau hina ada petunjuk dari Nabi dan bisa dihilangkan. Tapi kalau yang tato dengan tujuan untuk menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin, maka itu dilarang. Di sini dalam kitab yang kita pelajari, hadisnya berbunyi la'anallahu, Allah melaknat seorang perempuan atau seorang wanita yang melakukan 2 hal
tadi. Yang pertama, memanjangkan rambut atau yang minta dipanjangkan, maksudnya yang menyambungkan rambut atau yang minta disambungkan rambutnya. Dan yang kedua, yang mentato atau yang minta ditatokan. Toyib. Kita lanjut ke halaman berikutnya, 177, hadis yang kedua. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, la'anallahul washimati wal mastawshimati wan namisati wal mutanammisati wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nukarrir, kita ulang. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, la'anallahul washimati wal mastawshimati wan namisati wal mutanammisati wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-marrah ats-tsalitsah. Kita ulang ketiga kali disertai dengan maknanya. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, berkata, la'anallahul washimati wal mastawshimati. Allah Ta'ala melaknat seorang perempuan atau perempuan-perempuan, wanita-wanita yang mentato badannya, dan perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang minta ditato badannya. Wan namisati wal mutanammisati, dan perempuan-perempuan yang menghilangkan atau mencukur bulu alisnya, dan perempuan-perempuan yang minta dihilangkan atau dicukur bulu alisnya atau bulu-bulu yang ada di wajah. Wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa aku juga tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, sebagai pengamalan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut melaknat atau ittiba, mengikuti sunnah Nabi untuk melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah. Siapa itu? Yaitu para wanita yang mentato, dan para wanita yang minta ditato, dan para wanita yang mencukur bulu alisnya, dan para wanita yang minta untuk dicukur bulu alisnya atau bulu-bulu yang ada di wajah. Di dalam footnote ada keterangannya, anna misatu hiyallati tantifu sya'ral hajib, yaitu perempuan yang menghilangkan bulu alis. Wal mutanammisatu hiyallati tatlubun namsa, seorang perempuan yang minta untuk dihilangkan bulu alisnya. Berikutnya materi kita yang kelima atau yang terakhir di halaman 178, nomor hadis yang ke-96, at-tasyabbuhu, menyerupai atau ikut-ikutan, model, gaya, menyerupai atau memirip-miripkan tindakan kita, fashion kita dengan orang lain atau dengan kaum selain kaum beriman. Ada dua hadis ya. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita ulang. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Al-marrah ats-tsalitsah, yang ketiga kali. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin," barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka orang tersebut termasuk bagian dari kaum yang dia serupai. Entah itu gaya, perilaku, atau tindak tanduknya, atau cara berpakaian, atau cara berpenampilan. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua, Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Nukarrir, kita ulang, al-marah ats-tsaniyah, yang kedua kali. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Al-marrah ats-tsalitsah, 3 kali beserta dengan maknanya. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, Ibnu Abbas dan putranya atau dan ayahnya di sini Abdullah ibn Abbas, Abbas keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Abbas pamannya Nabi. Qala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijali, dan seorang perempuan yang menyerupai seorang laki-laki. Kita ulang. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan dan kaum perempuan yang menyerupai kaum laki-laki. Itu tadi 5 bab atau tema hadis yang kita pelajari di pertemuan kali ini berkaitan dengan bab utama, yaitu al-libas wa al-hay'ah. Dan materi kita sebetulnya lanjutan dari materi sebelumnya, ya. Al-libasu wal hay'ah, adab berpakaian dan berpenampilan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti rangkumannya di tema al-libas wal hay'ah ada beberapa bab. Yang pertama, tahrimul isbal, pengharaman isbal. Kemudian yang kedua, adabul inti'ali, adab-adab memakai sendal atau sepatu. Kemudian yang ketiga, wujubu i'fa'il liha, kewajiban membiarkan jenggot. Kemudian berikutnya al-qaza, tentang qaza, adab mencukur atau memotong rambut. Kemudian al-waslu wal washmu wan namsu, penyambungan rambut, tato dan mencukur bulu alis. Dan yang terakhir at-tasyabbuhu, tasyabbuh, penyerupaan, kemiripan. Larangan untuk kita umat Islam berperilaku atau berpenampilan mirip atau menyerupai orang non-Islam, ya. Karena itu termasuk apa? Perintah dari ajaran agama kita. Itu tadi adik-adik sekalian, santri kelas 9 MQW baik putra maupun putri, berkaitan dengan materi kita kali ini. Nanti silahkan diperhatikan dengan baik. Dan jangan lupa hadis-hadisnya untuk tetap dibaca berulang-ulang. Dan kalau ada waktu,
silahkan dihafalkan. Nanti insya Allah akan ada tugas tasmi' dari Ustadz. Tayyib, kita cukupkan materi kita hari ini. Naktafi bihadzal liqa. Aqulu qouli hadza. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.